Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pengantar manajemen yang beranggotakan Azhar Baihaqi dengan NIM 215211038, Anissa Solihah dengan NIM 215211039, dan Amanda Putri Pratiwi dengan NIM 215211057. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Sri Haryanti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen yang berkenan memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sedikit materi mengenai rancangan dasar organisasi. Untuk lebih lanjutnya, silahkan simak video ini hingga selesai. Sifat rancangan organisasi. Rancangan organisasi atau organization design merupakan keseluruhan rangkaian dari elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen yang berfungsi atau yang digunakan untuk mengelola organisasi secara keseluruhan atau secara total. Oleh karena itu, organisasi merupakan cara dalam mengimplementasikan strategi dan rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Hampir semua organisasi mengalami perubahan secara kontinu sebagai akibat faktor-faktor seperti situasi dan orang. Selain itu, rancangan organisasi untuk organisasi yang lebih besar sangat kompleks dan memiliki banyak tingkatan dan variasi. Manajer seharusnya tahu bahwa merancang suatu organisasi merupakan proses berkelanjutan yang tidak pernah selesai. Perspektif universal pada rancangan organisasi. Perspektif universal pada rancangan organisasi ada dua. 1. Model birokratis. 2. Model perilaku. Model birokratis. Perspektif Weberian menyebutkan bahwa birokrasi adalah model rancangan organisasi yang berdasar pada suatu sistem otoritas yang sah dan formal. Menurut Weber, birokrasi yang ideal menunjukkan 5 karakteristik dasar. A. Organisasi seharusnya menerapkan pembagian tenaga kerja yang berbeda, dan setiap posisi seharusnya diisi oleh seorang ahli. B. Organisasi seharusnya mengembangkan rangkaian peraturan yang konsisten untuk memastikan bahwa kinerja tugas berseragam. C. Organisasi seharusnya menentukan hierarki posisi atau jabatan yang menciptakan rantai komando dari puncak organisasi ke dasar organisasi. D. Manajer seharusnya melakukan bisnis dengan cara yang tidak personal dan mempertahankan jarak sosial antara mereka sendiri dengan bawahan mereka. E. Penerimaan tenaga kerja dan kemajuan karir dalam organisasi seharusnya didasarkan pada kecakapan teknis, dan karyawan seharusnya dilindungi dari pemecatan secara sewenang-wenang. Model perilaku. Model perilaku adalah model rangkaian organisasi yang konsisten dengan gerakan hubungan manusia dan menekankan perhatian pada pengembangan kelompok kerja dan perhatian mengenai proses interpersonal. Linkert mengembangkan kerangka kerja yang mengkarakteristisasi organisasi dalam 8 proses penting: kepemimpinan, motivasi, komunikasi, interaksi, pengambilan keputusan, penetapan tujuan, pengendalian, dan tujuan kinerja. Model perilaku mengidentifikasikan 2 jenis rancangan organisasi yang ekstrem yang disebut sistem 1 dan sistem 2. Kedua rancangan tersebut berbeda dalam 8 proses fundamental. Rancangan sistem 1 dalam beberapa hal dianggap lebih kaku dan tidak fleksibel. Adapun perbandingan antara organisasi sistem 1 dan organisasi sistem 4. Organisasi sistem 1, proses kepemimpinan tidak mencakup kepercayaan dan kerahasiaan. Bawahan tidak merasa bebas untuk mendiskusikan masalah pekerjaan dengan atasan mereka, yang sebaliknya tidak meminta ide dan opini mereka. Organisasi sistem 4. Proses kepemimpinan meliputi kerahasiaan dan kepercayaan yang dipersepsikan antara atasan dan bawahan dalam semua hal. Bawahan merasa bebas untuk mendiskusikan masalah pekerjaan dengan atasan mereka yang juga meminta ide dan opini mereka. Pengaruh situasional pada rancangan organisasi. Pandangan situasional terhadap rancangan organisasi berdasarkan asumsi bahwa rancangan optimal untuk setiap organisasi bergantung pada serangkaian faktor situasional yang relevan. 4 faktor situasional dasar yaitu: A. Teknologi inti. Teknologi inti yaitu proses konversi yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. B. Lingkungan elemen. Lingkungan elemen
dan rancangan organisasi secara spesifik berhubungan dengan sejumlah cara. C. Ukuran organisasi sebagai jumlah total dari karyawan permanen atau ekuivalen dengan karyawan. D. Siklus hidup organisasi merupakan pengembangan di mana organisasi berevolusi ketika organisasi tumbuh dan matang. Terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Kelahiran dari organisasi, 2. Masa kanak-kanak, 3. Masa pertengahan, 4. Kematangan. Selanjutnya, strategi dan rancangan organisasi. 1. Strategi tingkat korporasi. Organisasi yang mengadopsi pendekatan portofolio dalam mengimplementasikan strategi korporasi harus memastikan bahwa rancangannya sesuai dengan strateginya. Tapi, manajer di tingkat korporasi perlu untuk memutuskan berapa banyak kebebasan pengambilan keputusan yang diberikan kepada setiap kepala bagian unit, yang merupakan suatu pertanyaan desentralisasi. Berapa banyak eksekutif tingkat korporasi yang diperlukan untuk mengawasi operasi dari berbagai unit, yaitu suatu pertanyaan tentang manajemen. Dan informasi apa, jika ada, yang dibagikan di antara unit-unit tersebut, yang merupakan pertanyaan koordinasi. 2. Strategi tingkat bisnis mempengaruhi rancangan dari bisnis individual dalam organisasi dan juga keseluruhan dari organisasi itu sendiri. Organisasi yang menetapkan strategi defender lebih mungkin untuk membentuk bertingkat dan tersentralisasi, memiliki rentang manajemen yang sempit, dan mungkin mengambil pendekatan fungsional dalam departemensialisasi. Sebaliknya, jenis organisasi prospektor lebih mungkin untuk membentuk datar dan terdesentralisasi. Perusahaan yang menggunakan strategi diferensiasi akan menstruktur departemennya sehingga bisa digunakan sebagai alat untuk mendiferensiasikan produknya. 3. Fungsi organisasional. Hubungan antara strategi fungsional organisasi dan rancangannya kurang jelas dan mungkin berada di bawah kewenangan tingkat korporasi atau bisnis. Selanjutnya, tentang bentuk dasar dari rancangan organisasi. 1. Rancangan fungsional. Bentuk U. Rancangan fungsional adalah pengaturan organisasi yang didasarkan pada pendekatan fungsional terhadap departemensialisasi. Kedua, rancangan konglomerat. Bentuk H. Rancangan konglomerat digunakan oleh organisasi yang terdiri dari serangkaian bisnis yang tidak berhubungan. Ketiga, rancangan divisional. Bentuk M. Rancangan divisional didasarkan pada bisnis berganda pada bidang-bidang yang berhubungan, yang beroperasi dalam kerangka kerja organisasi yang lebih besar. Keempat, rancangan matriks. Rancangan matriks didasarkan pada dua dasar departemensialisasi yang saling tumbang tindih. 5. Rancangan hibrida. Beberapa organisasi menggunakan rancangan yang mempresentasikan hibrida dari dua atau lebih bentuk umum dari rancangan organisasi. Yang terakhir yaitu persoalan-persoalan yang muncul dalam rancangan organisasi. Mencakup 4 persoalan. Yang pertama dalam organisasi tim. Organisasi tim merupakan pendekatan terhadap rancangan organisasi yang bergantung hampir secara eksklusif terhadap tim kerja proyek dengan sedikit atau tanpa hierarki fungsional yang mendasari. Yang kedua, organisasi virtual. Organisasi virtual sendiri merupakan organisasi yang memiliki sedikit struktur formal atau bahkan tidak memiliki struktur formal. Organisasi semacam ini pada umumnya hanya memiliki sedikit karyawan tetap, bahkan sangat sedikit staf dan fasilitas kantor pusat administratif. Yang ketiga yaitu organisasi pembelajaran, yaitu suatu organisasi yang berusaha mendorong pembelajaran selama seumur hidup dan pengembangan pribadi dari semua karyawannya, sementara secara kontinu merubah dirinya sendiri untuk merespon perubahan permintaan dan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu persoalan dalam rancangan organisasi internasional. Persoalan lain yang muncul dalam rancangan organisasi adalah tren menuju bisnis internasional. Persoalan yang relevan dengan rancangan organisasi adalah bagaimana merancang perusahaan yang dapat menangani secara efektif kekuatan internasional dan bagaimana bersaing dalam pasar global.
Itu dia materi mengenai rancangan dasar organisasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 8. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang berkenan untuk menyimak video ini hingga selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada materi yang belum paham, nanti kita lanjut di ruang diskusi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.